Semua kita ini akan menyelesaikan permainan di atas muka bumonyo hanatrik. Bandung tanyo sama. Kata Nabi, umatku itu akan hidup berkisar ma baina sittina wa sab'ina sana. Hanya akan hidup antara 60-70 tahun saja. Kita diberikan jatah hidup oleh Allah sebentar saja. Sama, semua sama. Orang kaya itu tidak bisa berlama-lama di atas muka bumi. Orang miskin pun tak bisa berlama-lama di atas muka bumi. Orang sehat pun tak boleh berlama-lama di muka bumi. Orang sakit sama juga. Tidak ada manusia yang mampu menghambat ajal. Boleh orang berusaha untuk senantiasa bisa hidup sehat, tapi sehat tidak bisa menjadi penyebab terhambatnya ajal. Hari ini bumi kita dihuni oleh lebih kurang 7-8 miliar jiwa. Andai memeriksa orang paling sehat di bumi, getanyo, kita diberikan sertifikat orang tersehat nomor 1 di dunia, tetap wallahi itu tidak akan dapat menghambat ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Kita tidak diberikan jatah hidup lama di atas muka bumi. Kita pasti akan mendatangi kematian yang sangat rahasia ini. Dan kematian itu bukanlah akhir daripada segala-galanya, tetapi yang sesungguhnya adalah kematian titik awal daripada kehidupan yang sesungguhnya. Walaupun uronyo mungkin di saat kita mendengar orang lain mati, kita seakan-akan merasa bahwa getanyo tidak akan pernah mendapat gilirannya. Mengingat matinya lebih pasti daripada mengkedip mata getanyo, maka getanyo perlu mempersiapkan diri untuk mati. Apa persiapan untuk mati? Persiapan untuk mati cuma 2 tadi. Berimanlah kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah penentu segala-galanya. Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mendatangkan mabarat, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kita mesti yakin, seyakin-yakinnya ini. Ini urusan iman. Di saat iman ini ada, urusan kedua adalah urusan amal. Karena lebih hudin. Dan amal yang paling utama dalam agama, ditanya agama Islam ini, yang ke semayang siuro semalam limang bahwate dalam keadaan berjamaah di mana azan dikumandangkan, nyo adalah puncak amal dalam Islam. Terakhir, apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu hak, itu kepastian. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, man amila salihan, siapapun yang beramal tanpa kecuali min dzakarin au unsa, baik dia laki-laki maupun dia wanita, dengan catatan wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, kami akan berikan kepada dia itu kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses, kehidupan yang senang dan menyenangkan. So yang pegahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyetingkat getanyo uronyo di keyakinan dengan getanyo vaksin, kita akan insyaallah akan terhindar dari bahaya COVID. Semua orang ingin divaksin, nak selamat dari wabah virus corona yang mendunia ini. So yang pegahnya WHO. Seberapa yakin kita? Saking yakinnya kita, bahkan kita lihat di televisi, orang berbondong-bondong mendesak-desak untuk divaksin supaya dia selamat dari wabah virus corona. Allah telah janjikan kepada kita kejayaan kehidupan kita pasti, falanuhyiyannahu. Yang berbicara Allah, disampaikan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, dan bahasa-bahasa pasti bukan bahasa iming-iming. Wallahi, ini firman Allah. Kata Allah, siapapun yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang sukses, kehidupan yang senang, kehidupan bahagia dan membahagiakan. Walaupun kebanyakan kita silau, kita merasa bahwa dengan rumah gedung ditanya akan hidup bahagia. Kita yang hari ini belum punya rumah gedung, bolehlah berkonsultasi kepada saudara-saudara kita yang hari ini sudah punya rumah gedung. Betulkah dalam rumah gedung dia itu Allah selipkan kebahagiaan? Belum tentu, jemaah yang mulia. Belum tentu benar. Yang jelas kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Bila Allah sudah janjikan kebahagiaan kepada orang-orang yang amalkan agama, maka ini adalah
janji yang pasti yang bisa dibuktikan secara nyata. Hana perlai doyo, jaga masjid sehari semalam 5 waktu, Allah akan titipkan kebahagiaan bagi kita, bagi anak keturunan kita.